Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Darwanti dari Prodi 1 TRPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang array, yaitu tugas dari Bapak Riki yang menjelaskan tentang materi array dengan menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu dimulai dari pengertian array. Array itu apa sih? Jadi, array itu menurut saya adalah kumpulan data bertipe sama dan menggunakan nama yang sama, dan dibedakan dengan indeksnya. Jadi intinya array itu digunakan untuk menyimpan data yang sama. Kemudian selain pengertian array sendiri, ada beberapa tipe-tipe dari array, yaitu dari integer, dari short, lines, char, kemudian string, real, single, double, extend, dan boolean. Apa sih integer? Integer yaitu angka bulat antara 32768 sampai dengan 32767. Sedangkan shortcake ini yaitu bilangan bulat kecil antara 128 sampai dengan 127. Dan long ini yaitu bilangan bulat dengan nilai sangat besar. Dan char ini karakter tunggal dalam tanda kutip. Kemudian string deretan karakter dalam tanda kutip. Kemudian real bilangan biasa antara min 2.9 dikali 10 pangkat min 39 sampai dengan 1.7 dikali 10 pangkat plus 38. Kemudian single bilangan biasa hampir sama dengan real. Kemudian dot bilangan biasa yang jatuhnya lebih besar dari real. Kemudian extend yaitu bilangan biasa yang sangat besar lebih dari dot. Kemudian boolean yaitu true or false. Jadi maksud dari tipe data yang sama yaitu kumpulan nilai dengan tipe yang sama. Misal, kumpulan nilai bertipe data integer 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terdapat kumpulan nama bertipe data string. Misalnya kita menggunakan contoh nama hewan ya. String. Yaitu misalnya ayam, sapi, artinya nilai harus memiliki tipe data yang sama dan tidak boleh berbeda. Kenapa tidak boleh berbeda? Karena jika terdapat nilai yang berbeda, maka program akan error. Misalnya, int 5. int 5 ini yang berarti nilai variabel dengan nama A memiliki tipe integer dengan panjang jumlah data sebanyak 5 buah. Jadi, kita boleh buat misalnya 1, kita masukkan ya, 2, buaya,
Nah, nilai buaya ini menjadi masalah karena tidak sesuai dengan tipe data integer, maka program tersebut akan error. Kemudian cara deklarasi array sendiri yaitu deklarasi array. Ada tipe, kemudian ada tabel 4, tabel, kemudian ada ukuran, jadi deklarasi array itu ada tipe, kemudian ada tabel, kemudian ada ukuran. Kita langsung ke contoh ya. Jadi contohnya misalnya contoh. Jadi maksud saya itu array bernama jumlah dengan setiap elemen yang bertipe atau yang bervariabel integer dengan berukuran 5 elemen, dengan tiap elemen array memiliki alamat dari indeks ke 0 sampai dengan ke 4. Dan indeks array dimulai dari 0 sampai dengan nilai 1, misalnya int 10, atau bilangan integer. Jadi, nilai indeksnya yaitu dimulai dari angka 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian min 1, kemudian 100, kemudian 2, kemudian 0, kemudian min 1, kemudian 3, kemudian yang terakhir 9. Yaitu ini disebut nilai indeksnya yaitu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yaitu disebut indeks. Jadi indeks itu dimulai dari angka 0. Kenapa indeks terakhir itu 9? Karena nilai yang kita input sebanyak 10, sehingga akan berakhir di indeks ke-9. Jadi kalau misalnya kita menginput nilai 5, maka indeks yang terakhir bakalan 4. Kemudian cara menampilkan array sendiri yaitu dengan menggunakan sintaks cout yang dapat dimasukkan dengan nama variabel kemudian elemen yang akan kita akses. Misalnya contohnya cout jum 5, maka yang akan tampil di sini maka nilai 2. Dan sebaliknya, maupun kita misalnya cout jumlah 4 juga di sini, maka yang akan tampil adalah nilai 100. Kemudian kita ke contoh lainnya, yaitu misalnya cout jum 8,
Di sini akan menampilkan yaitu nilai 0 di sini yaitu 1. Berarti dia akan menampilkan nilai 1. Kemudian 8, kemudian 2, yaitu menampilkan nilai 4. Misalnya, kalau INT jumlah 4 ditambah jumlah 5, jadi out X, jadi nilai X, nilai 4 itu kan 100, dan nilai 5 itu 2, jadi kita tambah. Jadi 100 ditambah 2, jadi maka hasilnya 102. Kemudian misalnya saya mempunyai panjang array nilai sama dengan 5 dengan nama variabel tabel. Maka barisan yang akan muncul sebanyak 5 barisan dengan nilai dan indeksnya masing-masing. Nilai value dan indeksnya masing-masing. Di sini saya mempunyai satu contoh kasus, yaitu di sini yaitu pertama kita deklarasikan dulu sekaligus kita melakukan pengisian awal, atau di sini yaitu misalnya dan kemudian array dengan nilai 1 dengan 5 buah elemen berisi integer atau variabel dengan 5 buah elemen yang berisi integer. Kemudian karena sudah melakukan inisialisasi atau deklarasi, maka kita tidak wajib mengisi nilai dari elemen array. Ke dalam elemen array. Kemudian ini yaitu for ini yaitu pulangan for yaitu menampilkan nilai atau isi dari array atau nilai 1. For ini yaitu pulangan for yaitu di sini ada integer i sama dengan 0, kemudian ada i kurang dari 4, kemudian i itu di increment, kemudian check out, kemudian tampilkan nilai indeksnya, kemudian kita masukkan lagi nilai 1, kemudian check out and dan return. Kemudian kita compile, terus kemudian kita cek hasilnya, maka tampilannya akan seperti ini. Tampil nilai indeks ke 0 sama dengan 8, kemudian tampil nilai indeks ke 1 maka 4, kemudian tampil nilai indeks ke 2 yaitu 5, kemudian tampil nilai indeks ketiga yaitu 10. Kita juga bisa berubahnya, misalnya kita taruh di sini kita ubah lagi di sini ya. Maka yang akan tampil di situ yaitu barisnya juga akan menjadi 3, yaitu tampilan nilai indeks ke 0 yaitu 8, kemudian tampil nilai indeks ke 1 yaitu 4, dan tampil nilai indeks kedua yaitu 5. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi array tersebut.
Dan apabila ada kekurangan atau salah kata atau saya kurang lancar dalam menjelaskan materi array tersebut, saya mohon maaf kepada Bapak Riki. Misalnya saya ngomong kurang lancar atau bagaimana, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.